Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem pencitraan untuk diagnostik medis, di mana kami beranggotakan yaitu Putri Soraya Hasanah, Dinda Delila Putri, Amanda Putri, Selvina Yunanda, dan Muhammad Habibullah Al-Kamal. Yang pertama-tama itu yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Okta Mulyani MSI, eh, yang kami hormati. Kemudian yang tunggu dulu, saya latah cowok. Tadi udah betul. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem pencitraan untuk diagnostik medis. Di sini kelompok kami itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Putri Soraya Hasanah, Dinda Delila Putri, Amanda Putri, Selvina Yunanda, dan Muhammad Habibullah Al-Kamal. Dan yang terhormat yaitu Ibu Dr. Sri Okta Mulyani MSI sebagai dosen penggampu mata kuliah pencitraan medis. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pencitraan kedokteran nuklir melibatkan pembentukan citra melalui deteksi foton berenergi tinggi. Banyak tahapan dalam proses ini mirip dengan yang terdapat pada radiodiagnostik. Dua bidang utama dalam pencitraan kedokteran nuklir dapat dibedakan berdasarkan jenis peluruhan radioaktif yang ditunjukkan oleh nuklida yang terikat pada radiofarmaka. Yang pertama itu ada pencitraan dengan memancarkan foton tunggal. Citra kedokteran ini dapat dibentuk dengan menghitung foton individual yang dipancarkan oleh radionuklida. Yang kedua itu ada pencitraan dengan pemancaran positron. Pencitraan emisi positron melibatkan penggunaan nuklida yang memiliki kelebihan muatan positif di dalam intinya, sehingga cenderung memancarkan positron bermuatan positif. Kemudian ada pencitraan dengan pemancar foton tunggal, prinsip pengukuran dan perangkatnya. Yang pertama itu ada detektor sintilasi. Elemen utama deteksi adalah kristal sintilasi transparan secara optik dengan nomor atom tinggi. Kristal ini menyerap foton sinar gamma dan mengubah energi setiap foton menjadi sejumlah besar foton cahaya tampak. Sintilator yang baik ditandai oleh efisiensi deteksi yang tinggi, hasil cahaya yang tinggi, dan peluruhan sinyal yang cepat. Dapat dilihat pada gambar, yaitu diagram komponen detektor sintilasi. Kemudian di sini ada resolusi energi dapat dihitung dengan rumus delta E per E0 sama dengan 1 per akar PNPH. Di mana di sini detektor sintilasi akan memiliki resolusi tinggi yang baik apabila memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, hasil cahaya yang tinggi. Yang kedua, transmisi cahaya menuju katoda atau photomultiplier efisien. Kemudian efisiensi kuantum tinggi dalam konversi foton tampak menjadi fotoelektron. Yang selanjutnya itu ada gamma kamera, di mana gamma kamera itu juga dikenal sebagai kamera Anger sesuai nama penemunya Hal-O Anger. Kemudian menjadi perangkat standar untuk pencitraan nuklir foton tunggal. Perkembangan teknologi selama beberapa dekade selanjutnya menghasilkan gamma kamera dengan kinerja yang mendekati batas fisik optimalnya. Kemudian itu ada prinsip dasar gamma kamera. Gamma kamera mendeteksi foton gamma dari radiofarmaka dalam tubuh menggunakan kolimator, kristal NaTl, photomultiplier, sistem elektronik. Kemudian foton gamma dapat menghasilkan cahaya sintilasi, kemudian sinyal listrik, serta menghasilkan citra digital. Nah, ini merupakan gambar dari proses pembentukan citra kamera gamma untuk gambar pertama. Untuk gambar kedua itu diagram peluruhan radionuklida 99Tc. Radionuklida yang paling sering digunakan pada aplikasi klinis foton tunggal. Foton gamma berenergi 40 kiloelektronvolt dihasilkan dari transisi keadaan menstabil ke keadaan dasar. Keadaan metastabil ini memiliki waktu paruh 6,02 jam dan berasal dari peluruhan inti induk, yaitu 99 molybdenum. Kemudian
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvina. Kepada Selvina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sistem SPEC atau Single Photon Emission Computed Tomography. SPEC merupakan teknik pencitraan kedokteran nuklir yang menghasilkan citra tomografi 3 dimensi. Sistem SPEC bekerja dengan mendeteksi foton gamma yang dipancarkan radionuklida di dalam tubuh pasien yang menggunakan gamma kamera yang berputar mengelilingi tubuh. Kemudian data proyeksi dari berbagai sudut direkonstruksi komputer menjadi citra distribusi radiofarmaka. Sistem SPEC ini mampu memberikan informasi fisiologis dan fungsi organ secara lebih detail dibandingkan planar scintigraphy. Kemudian sistem ini banyak digunakan pada pemeriksaan jantung, otak, tulang, dan organ lainnya. Next. Selanjutnya itu untuk komponen dan prinsip kerja SPEC. Komponen utama dalam SPEC itu yang pertama ada gamma kamera, kemudian ada kolimator, kemudian ada kristal sentilasi itu NaITL, kemudian ada photomultiplier curve atau PMT, dan yang terakhir ada sistem rekonstruksi citra komputer. Nah, prinsip kerja dari SPEC itu yang pertama radiofarmaka diberikan ke tubuh pasien, kemudian radionuklida memancarkan foton gamma. Foton gamma kamera ini berputar mengelilingi pasien untuk memperoleh proyeksi dari berbagai sudut. Kemudian data tersebut direkonstruksi menggunakan metode seperti filter break projection (FBP) atau OSIM. Setelah itu dihasilkan citra tomografi distribusi radiofarmaka. Next. Selanjutnya yaitu aplikasi dan perkembangan teknologi SPEC dalam aplikasi klinis. Untuk aplikasi klinisnya, SPEC digunakan untuk pemeriksaan jantung, evaluasi gangguan otak, deteksi kelainan tulang, diagnosis tumor, serta identifikasi infeksi dan penyebaran penyakit dalam tubuh. Dapat teman-teman lihat pada gambar bahwa gambar berikut memperlihatkan distribusi radiofarmaka dan tracer dalam tubuh pasien yang telah ditangkap oleh rekonstruksi citra. Next. Selanjutnya yaitu untuk perkembangan teknologi SPEC. Perkembangan teknologi SPEC telah meningkatkan kualitas pencitraan dan efisiensi pemeriksaan secara signifikan. Sistem modern menggunakan gamma kamera multidetektor yang mampu mempercepat proses akuisisi data dan meningkatkan sensitivitas sistem. Selain itu, penggunaan metode rekonstruksi iteratif seperti Order Subset Expectation Maximization atau OSIM menghasilkan citra dengan kualitas lebih baik karena mampu mengurangi noise dan meningkatkan resolusi spasial. Dan teknologi hybrid imaging seperti SPEC-CT juga menjadi perkembangan penting dalam pencitraan kedokteran nuklir. Kombinasi ini memungkinkan penggabungan informasi anatomi dari CT dan informasi fisiologis dari SPEC dalam satu pemeriksaan sehingga membantu meningkatkan akurasi diagnosis dan lokalisasi lesi. Selain itu, pengembangan detektor modern dan sistem pemrosesan citra digital membuat hasil pencitraan menjadi lebih cepat, detail, dan akurat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Kepada Kak Dinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu sistem PET atau positron emission tomography, di mana PET merupakan salah satu teknik pencitraan dalam kedokteran nuklir yang digunakan untuk melihat aktivitas metabolisme dan fungsi organ tubuh. Berbeda dengan CT atau MRT yang lebih menampakkan struktur anatomik, PET lebih fokus pada aktivitas fisiologi jaringan. Prinsip kerja PET dimulai dari penyuntikan radiofarmaka ke dalam tubuh pasien. Radiofarmaka ini mengandung radionuklida pemancar positron, contohnya fluorin 18 pada FDG. Saat radionuklida meluruh, positron yang dihasilkan akan bertemu dengan elektron di dalam tubuh dan terjadi proses anihilasi. Proses ini menghasilkan 2 foton gamma dengan energi 511 kiloelectronvolt
yang bergerak berlawanan arah sekitar 180 derajat. Detektor PET akan menangkap kedua foton tersebut secara bersamaan atau disebut Poindexter deteksi. Setelah itu data diproses oleh komputer sehingga terbentuk citra tomografi. Komponen utama PET scanner terdiri dari ring detektor, kristal scintillator untuk mengubah gamma menjadi cahaya, fotomultipertube atau SIM untuk memperkuat sinyal, serta sistem komputer untuk rekonstruksi citra. Next. Dalam bidang onkologi, PET sangat banyak digunakan untuk mendeteksi kanker, menentukan stadium tumor, melihat penyebaran metastatis, dan mengevaluasi keberhasilan terapi kanker. Dalam neurologi, PET digunakan untuk menganalisis aktivitas metabolisme otak, misalnya pada penyakit Alzheimer, epilepsi, dan Parkinson. Sedangkan pada kardiologi, PET membantu menilai perfusi mikroat dan stabilitas otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis penyakit jantung koroner. Teknologi PET juga terus berkembang. Salah satunya adalah PET atau CT yang menggabung informasi fungsi dari PET dengan anatomi dari CT sehingga diagnosis menjadi lebih akurat. Selain itu terdapat PET atau MRI yang memberikan data jaringan lunak lebih baik dengan dosis radiasi lebih rendah dibandingkan PET atau CT. Perkembangan lainnya yaitu teknologi time of life atau TOF PET yang meningkatkan akurasi lokasi anihilasi serta digital PET detektor yang memberikan sensitivitas dan resolusi lebih tinggi. Saat ini artificial intelligence juga mulai digunakan untuk meningkatkan kualitas citra dan mempercepat proses rekonstruksi. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Habibul Al-Kamal. Kepada Alka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran Python dalam nuclear medicine. Adapun untuk peran yang pertama yaitu Python digunakan untuk membaca file citra medis, lalu visualisasi citra PET dan specs, dan analisis distribusi radiofarmaka, serta pemrosesan dan peningkatan citra, dan pengembangan AI pada medical imaging. Adapun library utama yang sering digunakan yaitu yang pertama NumPy yang berfungsi untuk operasi numerik, lalu OpenCV untuk pengolahan citra, Matplotlib untuk visualisasi, PyDCOM untuk membaca file DCOM, dan Simple TK untuk registrasi citra. Next. Nah, adapun bisa kita lihat gambar ilustrasi dalam penggunaan Python untuk medical nuclear. Seperti banyak digunakan untuk pengolahan citra, analisis, visualisasi, dan pengembangan aplikasi medis. Nah, di sini ada contoh ilustrasi untuk PET dan SPEC, yaitu citra PET sendiri menunjukkan aktivitas metabolik dalam tubuh. Lalu untuk SPEC, yaitu citra SPEC menunjukkan distribusi radiofarmaka pada organ. Adapun alur kerja pada pengolahan citra dengan Python, yaitu yang pertama akuisisi data DCOM, lalu pemrosesan citra, setelah itu dilanjutkan dengan visualisasi dan analisis, dan yang terakhir didapatkan hasil untuk diagnosis. Adapun contoh kode untuk membaca DCOM dan menampilkan citra yaitu seperti ini: import PyDCOM, import Matplotlib, PyPlot ASPLT, dan ds sama dengan PyDCOM.dcmread buka kurung PET image DCM. Image sama dengan ds.pixel array, PLT IMSOW image Gmap sama dengan hot, PLT access of PLT detail PET image, dan yang terakhir itu ditutup dengan PLT titik show. Adapun untuk contoh citra PET ya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan bawah.
Lalu ada pun manfaat penggunaan Python dalam nuclear medicine ini, yang pertama yaitu diagnosisnya lebih akurat dan cepat. Lalu visualisasi organ dan lesi lebih jelas, analisis kuantitatif lebih efisien, dan mendukung AI riset modern serta membantu radiolog dan fisikawan medis. Next. Next one. Next aja. Oke, nih. Lalu yang kedua, adapun yang kedua ini penjelasan tentang teknik pemrosesan citra medis pada nuclear medicine. Yang pertama yaitu image enhancement. Yang pertama untuk meningkatkan kontras citra dan memperjelas detail organ dan lesi. Bisa dilihat sebelum dan sesudah citranya. Lalu yang kedua noise reduction, yaitu untuk mengurangi noise pada citra PET atau SPECT. Lalu menggunakan Gaussian filter atau median filter. Yang ketiga adalah segmentasi, memisahkan objek dari background, membantu deteksi kuantifikasi tumor. Dan yang keempat, registrasi dan rekonstruksi, yaitu registrasi untuk menggabungkan PET atau CT atau SPECT CT, rekonstruksi membentuk citra dari data proyeksi. Adapun bisa dilihat pada gambar-gambar di sebelahnya. Dan contoh-contoh Python untuk histogram equalization, contoh Python untuk Gaussian filter, dan contoh Python untuk thresholding, dan contoh Python untuk rekonstruksi FBP. Dan adapun untuk manfaat teknik ini, yang pertama, untuk manfaatnya kurang lebih hampir sama dengan slide sebelumnya. Dikembalikan lagi kepada moderator, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah library Python dalam pengolahan citra medis. Yang pertama ada NumPy, dengan fungsinya itu manipulasi matriks, piksel, atau voxel. Yang kedua, normalisasi intensitas citra. Yang ketiga, perhitungan statistik citra. Yang kedua ada SCIPy, dengan fungsi filtering noise, interpolarasi citra, dan pemrosesan sinyal medis. Dengan contoh Gaussian filter untuk menghaluskan MRI. Yang ketiga, OpenCV, dengan fungsi segmentasi citra, deteksi tepi, dan identifikasi lesi atau tumor. Next. Di sini ada contoh aplikasi pada bidang medis dengan modalitas CT scan dengan penggunaan Python, segmentasi organ, dan rekonstruksi 3D. Yang kedua, MRI dengan deteksi tumor dan filtering noise. Yang ketiga, X-ray dengan peningkatan kontras citra. Yang keempat, ada PET atau SPECT dengan analisis distribusi radiofarmaka. Yang terakhir adalah radioterapi, yaitu evaluasi dosis dan volume target. Dengan alur pengolahan citra medis, yang pertama ada data CT atau MRI DCOM. Dengan pembacaan data oleh PyDCOM, pengurangan noise atau SCIPy, segmentasi organ atau tumor dengan OpenCV, analisis numerik dengan NumPy, dan visualisasi hasil dengan Matplotlib. Selanjutnya, next. Kesimpulan, pencitraan kedokteran nuklir memanfaatkan radiofarmaka dan radiasi gamma untuk membantu diagnosis penyakit secara fungsional dan metabolik. Sistem gamma kamera, SPECT, dan PET mampu menghasilkan citra organ tubuh dengan sensitivitas tinggi, sehingga banyak digunakan dalam bidang onkologi, neurologi, dan kardiologi. Perkembangan teknologi detektor, rekonstruksi citra, serta penggunaan Python dalam penggunaan citra medis membantu meningkatkan kualitas pencitraan dan akurasi diagnosis. Dikembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.